Saya pernah ketemu seorang pecandu. Ini saya selalu ceritakan ya. Dia pecandu lem. Lem. Jadi dia hirup lem dari hidungnya kan. Itu dia ini tulang rawan di antara hidungnya ini udah bolong. Maksudnya? Jadi dia hidungnya itu cuma satu lubang besar ini. Serius. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cegah. Halo. Ketemu lagi dengan kita. Dua Halu. Hindari, antisipasi, laporkan penyalahgunaan. Ini podcast kita yang buka. Oke guys, selamat datang di episode terbaru kita, episode ke-22 UMK Talks. Dan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial karena kawan-kawan dari Duo Halu ya. Jadi kalau belum pernah lihat podcastnya Duo Halu, harus ngecek di apa nama YouTube-nya? BNN Prof Kaltim. Ya, BNN Prof Kaltim ya. Jadi kawan-kawan sekalian jangan lupa follow Instagramnya. Nah, Info BNN Prof Kaltim. Ya. Info BNN Prof Kaltim. Jadi teman-teman Duo Halu ini juga merupakan seorang podcaster. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cegah. Ketemu lagi dengan kita Dua Halu. Hindari, Antisipasi, laporkan penyalahgunaan. Ya. Dari Kalimantan Timur. Ya. Yang tadi sudah lihat intro masuknya di awal. Gitu. Jadi sesama host. Ya. Harus saling berbagi ya. Host ketemu host, jadi ngapain? Tidak ada pematerinya ya. Jadi hari ini kita kolaborasi awal yang tentunya ini merupakan bagi UMKT juga sebuah kehormatan bisa menerima teman-teman dari Duo Halu ini. Berat ya ngomong Duo Halu. Harus tahu kita nih kenapa bisa namanya jadi Duo Halu ya. Gitu. Apa kabar mas-mas bang-bang sekalian? Iya. Baik. Alhamdulillah baik. Baik ya. Oke. Jadi pertama ini kita kenalkan diri dulu. Oke ya. Jadi teman-teman mahasiswa UMKT dan kawan-kawan sekalian penikmat UMK Talks bisa lebih tahu tentang Duo Halu ini. Bagaimana bisa ceritanya gitu ya. Monggo silahkan. Oke, Bang dulu Bang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kawan-kawan semua. Nama saya Michael Samosir. Saat ini saya sebagai penyuluh di BNN Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Oke, saya Aulia. Saya juga termasuk dalam tim penyuluh dan termasuk dalam tim content creator ya. Iya. Bahasanya biar keren gitu Bang. Kalau penyuluh dan content creator dua pekerjaan yang berbeda gitu. Tapi fungsi sama. Memberi informasi. Ya, oke. Duo Halu itu dapat dari mana nama itu? Oke. Ini sebenarnya ilmu cocologi Bang ya. Ya, cocologi. Jadi sebenarnya dua hal itu kepanjangannya. Halusinasi, terus antisipasi dan laporkan penyalahgunaan. Hindari. Wah, halusinasi sih. Hindari, antisipasi dan laporkan penyalahgunaan. Luar biasa. Jadi halu gitu ya. Halu ya. Kenapa jadi halu supaya enak diingat? Kalau misalnya kita bilang help kan susah kan ya. Kalau Bahasa halu, Inggris. halu. Halu ya. Oh itu si Dua Halu ya. Kita ngambilnya juga dari kalau secara klasifikasi narkoba itu kan ada, kita sering baginya jadi 3 kan. Halusinogen, antidepresan sama stimulan. Apa itu Mas? Yaitu punya efek masing-masing lah. Kalau halusinogen buat halusinasi, antidepresan itu untuk menurunkan kejiwaan, sama stimulan itu justru untuk menaikkan gitu. Kalau dibikinnya duo antidepresan kan kurang lucu ya. Atau halusinogen duo stimulan. kurang memorable gitu. Iya, benar. Ya, tapi untuk diingat kan. Kita bikinnya Duo Halu aja. Memang tapi cocok sekali ini namanya Duo Bukan Halu. cocok lagi. Ya kita cocok lagi kan sama hindari, antisipasi, laporkan penyalahgunaan. Iya, saya juga nggak tahu UMK Talks itu kepanjangannya apa. Nggak ada ya. Tapi catchy kan, UMK Talks itu catchy juga. Iya. Kebetulan UMKT ujungnya T. Iya. Ada talks-nya ya begitu. Sama kami juga. Sama jadi akhirnya ilmu cocologi tadi Bang. Betul. Biar catchy aja. Iya. Jadi sekarang di UMK Talks terhadir teman-teman dari BNN Provinsi Kaltim yang juga ternyata punya program luar biasa. Bahwa teman-teman ini punya program yang sangat milenial yang tentunya termasuk mungkin penggagas awal ya untuk bisa berkecimpung di dunia konten kreatif ya, dan di mana kawan-kawan sekalian ini pasti luar biasa sekali perjuangannya untuk bisa mendidik dan mencegah penyalahgunaan. Kenapa kita perlunya penting bahas tentang narkoba ini? Karena
sekarang ternyata di zaman-zaman susah sekarang ini kasus-kasus narkoba ini bukannya tambah hilang ya, betul. Ternyata malah tambah ini, gitu ya, malah tambah banyak ya. Nah, monggo dijelaskan dulu, Mas Bro sekalian dua halu ini. Sebenarnya BNN provinsi itu ngapain aja sih? Gimana? Jadi BNN provinsi itu kan terbagi menjadi 3 sebenarnya. Jadi kita ada bidangnya pencegahan dan pemberdayaan masyarakat. Terus ada bidang rehabilitasi sama ada bidang pemberantasan. Nah, kita sebenarnya garda terdepan ini di bidang pencegahan dan pemberantasan. Paling depan. Jadi kita mengajak, kalau perang tuh duluan mati ya. Kita yang bawa tameng, kita yang bawa senjata yang paling pertama lah. Nah, kita mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk berperan aktif untuk mencegah narkoba. Nah, ketika ini gagal, maka nanti akan ada yang kedua nanti rehabilitasi. Jadi para ibaratnya milenial, para pecandu narkotika yang ibaratnya sudah menyalahgunakan narkotika, kita akan rehabilitasi. Nah, ketika ini juga sudah rehabilitasi tidak bisa, dicegah tidak bisa, dia akhirnya malah bukan hanya pecandu, jadi akhirnya jadi juga pengedar, maka akhirnya kriminal. Kriminal. Jadi jatuhnya ke pemberantasan nanti. Oke. Nah, 3 ini sebenarnya yang kita bergerak. Yang kita utama memang harus pencegahan ya, Bang. Jadi ini lebih utama karena kalau kita bilang sih ini yang paling mudah dan paling murah harganya. Ya kalau kita bilang rehabilitasi, biaya rehabilitasi itu cukup mahal sebenarnya. Lumayan ya? Ya lumayan. Nah, walaupun di kita rehabilitasi itu gratis, tapi untuk operasional itu mahal. Pasti kan operasional ada kan? Betul. Nggak ada yang gratis kan, operasional kan nggak mungkin ada yang ngasih cuma-cuma. Gitu kan? Pasti ada yang dikeluarkan. Itu juga berantas juga bayangkan untuk sesuai penindakan, biaya, terus untuk operasional tim. Kan lidiknya nggak bisa 1-2 bulan. Betul. Kalau sedikit saya tambahin, sebenarnya kalau di BNN manapun, tugas pokok dan fungsi utamanya itu namanya P4GN. Jadi kalau ada pertanyaan BNN itu kerjanya apa sih? P4GN intinya itu. P4GN itu kepanjangannya adalah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Gitu. Tapi kalau dari kata-katanya itu sendiri, yang pertama diucapkan adalah pencegahan. Jadi sebenarnya yang di awal kali dilakukan. Jadi sebenarnya ya paradigmanya juga harus kita sejajarkan antara pencegahan dan penindakan dan pemberantasan gitu. Jadi ini kami bikin 2 hal itu juga sebagai upaya itu. Kita mau cocok sih. Langkah yang tepat, apalagi anak-anak muda kan? Sekarang kan corona nggak boleh ngumpulin orang banyak. Dari mana kita bisa menyampaikan pesan kepada kawan-kawan ini kan? Kalau dengan pilihannya sosial media, dengan dunia maya, konten kreator, wah itu luar biasa sekali. Ini salah satunya lah. Iya, betul. Ya, betul sekali, luar biasa. Sudah berapa lama bikin podcast? Berapa ya, Bang? Cukup sebentar. Bukan cukup lama. Sebetulnya senior saya ini duluan. Ya kan? Sebenarnya kalau UMKT justru senior kita. Oh iya. Sekitar 2 bulan. 2 bulan lebih tua. Kami juga baru mulai di tahun ini. Ya mulainya juga karena ada kondisi keterdesakan nggak bisa melaksanakan kegiatan. Betul. Kami mikir-mikir apa ya yang bisa didengar sama masyarakat, karena kami mengumpulkan massa nggak bisa. Nggak boleh kan? Ya, tugas kami kan paling utamanya itu mengumpulkan massa, kita ngobrol tentang bahaya narkoba yang nggak bisa dilakukan. Ya kita harus ganti cara. Ya ini makanya kita bikin ini. Gitu. Oke. Mas Bro, ada pertanyaan nih. Sebenarnya saya ini penasaran dari dulu ini. Sebenarnya kalau ada nggak sih pembeda antara pemakai dan pengedar? Pemakai itu ditangkap juga nggak sih? Ini banyak salah sangka nih kan, nggak tahu sih saya juga nggak tahu sebenarnya. Sebenarnya takaran bisa ditangkap itu kalau misalnya saya cuma make nih, apakah saya akan ditangkap? Atau hanya pengedar saja atau gimana? Nanti abang jelasin yang pengedar. Jadi kalau untuk yang pemakai sebenarnya tempatnya rehabilitasi. Bukan ditangkap? Bukan. Itu pasal 56 ya, Bang? Pasal 5455. 5455. Wajib jadi untuk direhabilitasi. ketika pemakai atau penyalahgunaan narkotika, ya, itu wajib untuk direhabilitasi. Tapi bahasanya bukan tersangka. Bukan ya? Ya, beda ceritanya kalau dia pemakai tapi dia menggunakan barang bukti. Mungkin nanti Bang nyampaikan. Jadi kalau dia pemakai murni, dia tempatnya rehabilitasi. Saya konsumsi aja misalnya. Iya, itu Rehabilitasi. Jadi nanti teman-teman tinggal datang ke BNN atau kita juga ada beberapa tempat ya BNN untuk yang IPWL dari binaan Kemenkes atau dari BNN. Kalau kita kan ada di BNN, di kantor BNN sendiri provinsi maupun kota rehabnya, ada rehabnya. Okay. Atau di balai rehab sendiri, balai rehabnya ada di Tanah Merah. Di Tanah Merah. Betul, itu sebenarnya kita siapin buat untuk membedakannya antara 2 itu apa? Apakah ada spesifikasi? Kalau rehabilitasi rawat jalan
itu di BNN kota provinsi bisa. Oh, bolak-balik. Di kantor ya. Jadi dia Nggak nggak stay. Tapi kalau misalnya stay beberapa bulan di Balai Rep Tanah Merah. Dan itu fasilitasnya memang sudah mendukung, teman-teman. Tinggal masuk ke sana dan itu gratis. Oke. Betul. Jadi tidak dijerat ya ketika dia sudah dengan catatan dia melaporkan diri. Dia melaporkan diri, proses hukum akan jatuh. Jadi nanti dia akan langsung direhabilitasi dan proses hukum. Jadi bagi kawan-kawan nih jangan takut sebenarnya untuk melaporkan diri ya. Betul. Karena memang untuk masa depan yang lebih baik, karena tujuan teman-teman BNN ini bukan malah mau menyelamatkan hidup ya gitu. Betul. Memang banyak cerita itu menderita sekali Mas kalau sudah kecanduan ya. Iya. Saya punya cerita beberapa sumber itu sampai harta bapaknya, harta. Kenapa bisa segila itu ya? Ya itulah namanya kecanduan, jadinya ketergantungan. Kalau nggak ada barang itu, ya dia gimana caranya supaya kayak orang gila gitu dia jadi Mas. Pernah ya? Sering kayak gitu ya? Sering sekali. Dual diagnosis biasanya kita bilang. Apa namanya? Dual diagnosis. Dual diagnosis. Ya. Jadi biasanya kan kalau seorang sakit ya, misalnya sakit demam, didiagnosis sama dokter, ya sakitnya sakit demam doang. Ya demam doang. Nah, tapi kalau udah berbicara narkoba, dia ada dua. Karena narkoba itu berkaitan erat sama masalah kejiwaan. Jadi dia pertama masuk dari masalah medis kecanduan narkobanya, yang kedua masalah kejiwaannya. Kejiwaan. Selalu kalau misalnya sudah di tingkatan itu kita menyebutnya dual diagnosis. Karena kayak nggak masuk akal asli. Betul. Motor mamanya digadaikan. Ya. Mobil bapaknya dijual murah ke orang coba. Bapaknya tiba-tiba udah tahu mobilnya di mana, ada di rumah pembelinya coba. Ya Allah, saya bilang. Betul. Jadi memang dia di luar akal sehat sudah. Iya, benar-benar. Kayak nggak masuk akal gitu ya. Dan bisa suatu saat dia tuh kayak mau berhenti, Mas. Tapi habis itu kambuh lagi. Betul. Banyak yang gitu ya? Banyak sekali. Jadi kan dia saya betul-betul insaf. Saya pun kasihan awalnya. Ini kayaknya dia ini mau berhenti betul-betul deh. Oke, kita ini kan. Jadi tuh insafnya gini loh, Mas. Sebenarnya dia sudah sadar. Tahu ya? Sudah tahu. Saya pernah ketemu seorang pecandu. Ini saya selalu ceritakan ya. Dia pecandu lem. Ngelem. Jadi dia hirup lem dari hidungnya kan. Itu dia, ini tulang rawan di antara hidungnya ini udah bolong. Maksudnya? Jadi dia hidungnya itu cuma satu lubang besar ini. Serius. Kok bisa lubang? Kalau lem kan sifatnya korosif kan. Makin lama makin mengkikis ya. Nah, jadi hilang. Jadi satu lubang gede aja deh. Ininya hilang, Mas? Iya, tulang ini kan tulang rawan nih. Ya Allah. Kalau kayak tulang kuping ini kan tulang rawan nih, bisa dibengkok-bengkokin. Iya, bisa sama kan kayak ini. Elastis lah ya. Nah, ini jadi hilang karena terkikis. Berapa tahun dia itu? Jadi saya tanya, kamu tuh gimana? Mau pakai lagi atau bukan mau pakai lagi, mau direhab kah? Mau Pak, mau sembuh saya, kata dia gitu. Dia berarti sudah sadar nih ya. Yang dia lakukan salah. Dia sudah sadar kondisi tubuhnya rusak. Iya, hancur gara-gara itu. Tapi begitu saya tawarkan, ini kalau ada lem lagi, saya tawarin ke kamu mau nggak? Mau, Pak. Serius? Iya. Jadi kan sebenarnya dia udah sadar, cuman kondisi ketergantungannya itu yang nggak bisa dia lepasin. Betul. Ada yang namanya sugesti, yang padahal dia udah sadar, dia udah tahu akibatnya. Tapi kalau ditawarin, mau. Gak masuk akal. Karena memang susah untuk menghilangkan sugesti tadi, Bang ya. Sugesti kita bisa macam-macam ya. Kalau taruhlah misalnya saya sugestinya Indomie kaldu ayam gitu. Indomie goreng. Biarpun udah badan gendut gini, tetap aja tahu Indomie itu kalau dimakan banyak nggak bagus, tapi kalau ditawarin mau. Hajar ya. Iya. Mungkin kayak ini Indominya sponsor ya? Nyebut merek gitu. Tapi gak apa-apa. Bagus. Ya. Analoginya kira-kira gitu. Jadi walaupun sudah tahu misalnya harus ngurangin makan mie, tapi karena ngeliat Indomie di depan mata tersaji dengan enak, itu nggak bisa dihindarin ya. Itu mending Indomie. Masalahnya ngelem. Nah itu. Karena itu. Makanya tadi pertanyaannya sebenarnya bagus juga. Apa bedanya antara pecandu dan pemakai murni sama pengedar ya. Dan pertanyaan sampean juga bagus. Apakah nanti mereka dikategorikan sebagai tersangka? Kalau misalnya ditemukan barang bukti, itu pertanyaan sampean juga. Ada yang namanya SEMA atau Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 kalau nggak salah ya saya. Nanti kalau teman-teman bisa cari, pokoknya SEMA-nya nomor 4. Itu ada klasifikasi mengenai mana yang bisa dikategorikan sebagai pengedar atau pecandu murni berdasarkan jumlah barang bukti.
Oh, ada standarnya ya? Ya, jadi kalau sabunya sekitar 1 gram, di bawah 1 gram, itu pecandu. Tapi kalau di atas 1 gram, logikanya ngapain seorang pecandu punya barang bukti di atas 1 gram? Nyetok, Mas. Atau jangan-jangan dia ikut Share. mengedarkan kecil-kecilan. Dan secara siklus, masuk juga ke pembahasan kita tadi, secara siklus bisa jadi begitu. Orang awalnya punya ditawarin doang, nah make gratis, make, tingkat kecanduan, tingkat ketergantungan, lama-lama harus beli, lama-lama harus jualin barang supaya bisa beli. Iya benar-benar. Kalau udah nggak habis semua gimana? Mau nggak mau dia harus. Ada nggak contoh kasus tuh, Mas? Dia udah nggak punya harta lagi? Iya, banyak. Terus jadi mereka ngapain? Gitu dong. Ini siklusnya begitu. Jadinya mereka jadi pengedar. Oh. Apalagi cara yang paling gampang? Paling gampang ya? Iya. Jadi reseller. Reseller betul. Jadi reseller. Nah, untuk itu ada pemisahan. Udah dijelasin sama Aulia tadi. Memang paling bagus untuk pecandu itu. Mungkin pada tahap awalnya kita nangkep drop gitu ya. Tapi langsung kita, kalau di BNN kita mengenal ada namanya assessment. Oh ya. Ada assessment medis sama ada assessment hukum. Inilah yang nanti mengkategorikan dia seorang pecandu atau pengedar. ada kaitan dengan jaringan. Kalau memang pecandu murni, walaupun dia menjalani masa hukuman, tapi dia lebih baik direhab. Direhab ya. Karena faktanya nggak berhasil tuh, cuman menghukum orang. Iya, Mas. Iya. Kita penjarain orang, cuman menu-menuhin penjara doang. Pas keluar gitu lagi. Pas keluar bisa jadi lebih parah. Seperti belajar di dalam. Jadi belajar. Bener. Apalagi ketemu teman satu geng. Ya kan? Satu ilmu kan. Teknik-teknik yang dia nggak tahu, orang lain tahu, diajarin. Jadi tahu di dalam justru. Bisa ternyata lewat gang begini. Benar-benar. Jadi lebih penting rehabnya itu ya. Iya. Makanya kita selalu di BNN selalu kita adakan asesmen itu supaya bisa terpisah antara yang benar-benar pecandu murni sama yang punya keterkaitan dengan jaringan. Ini yang bahaya itu kan yang punya jaringan itu ya. Iya. Artinya ya karena dia ini merusak Iya, generasi. Tadi yang Aulia bilang juga kalau sudah memang keterkaitan sama jaringan, ya sudahlah, nggak usah berbicara pencegahan, nggak usah berbicara rehabilitasi, kriminalitas. Kamu sama pemberantasan aja gitu. Kira-kira gitu. Oke. Itu kalau cerita-cerita pemberantasan itu kayak agen-agen gitu nggak sih? Nyamar-nyamar gitu. Iya. Iya ya. Dan biasanya berapa bulan itu untuk tergantung kali Bang ya? Ya tergantung menyelesaikan satu kasus misalnya, Mas. Biasanya kan kita awalan dari hampir setiap penangkapan itu awalannya dari laporan masyarakat. Oke. Jadi ada laporan masyarakat, terus kita menanggapi misalnya ini di samping gang ini ada lupa indikasi ada orang-orang sering ngumpul gitu. Ya kita melakukan penyelidikan di situ. Ya penyelidikannya tadi kalau pertanyaannya berapa lama, ya tergantung penyelidikannya itu berapa lama. Apakah datanya yang kita dapatkan misalnya orangnya tuh ciri-cirinya rambutnya keriting, sering pakai motor sini ada tatonya misalnya gitu, yaitu mendapatkannya berapa lama. Kalau mendapatkannya seminggu, ya seminggu kemudian ditindak. Tapi kalau mendapatkannya sebulan, ya sebulan kemudian ditindak. Baru ditindak. Tunggu sampai pasti ya. Iya. Karena narkoba kan unik. Dia beda sama kasus kejahatan yang lain. Kasus kejahatan yang lain. Seumpamanya kasus pembunuhan. Ada korbannya di situ, kita tinggal cari TKP-nya. Siapa nih. Benar-benar. Nggak ada orangnya pun kita bisa cari siapa nih yang nggak punya alibi. Betul. Kalau narkoba unik, dia harus ada dua, ada orangnya sama ada barang buktinya. Jadi walaupun ada orangnya, nggak ada barang buktinya, apa yang mau disangkakan? Iya. Kalau ada barang buktinya, nggak ada orangnya, siapa yang mau kita kasuskan? Nah gitu. Uniknya di situ. Barang tak bertuan. Iya. Bahayanya ya. Oke, mantap nih penjelasan buat masyarakat khususnya anak muda nih, biar tidak terjerumus. Nah katanya ini saya dengar info ya punya tagline. Wah, ini ternyata BNN pakai tagline juga ya? Iya. Luar biasa. Gimana apa BNN-nya? Tagline-nya ini. Iya. Ya, jadi tagline-nya luar biasa. Jadi ini kalau ini sama dong ya. Betul. Tagline-nya hidup 100%. Hidup 100%. Ya. Sebelumnya kan kita stop narkoba. Kita sekarang tagline terbaru kita hidup 100%. Sadar, sehat, produktif dan bahagia. Oke. Jadi sebenarnya tagline-nya pilihan sih sebenarnya. Jadi masyarakat seperti apa ya? Kita kasih pilihan. Iya, tidak suka kan dilarang-larang, kok ngelarang-larang sih gitu. Stop narkoba, nyuruh-nyuruh sih. Ya udah kita kasih pilihan deh nih, mau hidup 100% enggak? Iya. Sehat.
Ini caranya gitu. Jadi pilihan dan ajakan. Betul, pilihan dan ajakan. Dan ini memang ini ajakannya baik kan, Bang? Iya. Iyalah, siapa sih nggak mau sehat, produktif dan bahagia kan? Gitu. Oke. Jadi ketika dia sehat, ketika dia sadar tidak menggunakan narkotika, dia sehat. Dia sehat. Nah, ketika dia sehat, dia akan produktif. Produktif. Nah, ketika dia produktif otomatis banyak uang, bahagia deh. Bahagia. Yes. Betul. Hitungannya begitu. Kayaknya dua hal ini udah 100% hidupnya. Ini sebenarnya juga diambil berkaitan sama pandemi. Oke. Tagline ini. Betul. Jadi setelah pandemi ini keluar kan banyak kegiatan masyarakat yang terhambat. Apapun terhambat lah, kita ke kantor terhambat, berkegiatan di luar olahraga juga terhambat, Benar. bahkan pendapatan juga terhambat. Susah kan Mas? Ya, orang makin susah gitu kan. Ya makanya kami mau mempromosikan ini hidup 100% supaya masyarakat juga itu walaupun dalam segala situasi keterbatasan tetap bisa hidup 100%. Oke, luar biasa. Siap. Jadi memang bahwa hidup 100% ini harus kita gaungkan. Ya. Terlepas tentang narkoba apapun Betul. itu sudah jadi hak kita kan untuk bisa itu dengan segala macam cobaan saat ini, Mas. Dengan era revolusi 4.0. Ya. Ini kan sudah macam-macam kan dengan ada digitalisasi. Kasus-kasus itu kan pasti bervariasi ya sekarang. Terus saya dengar bahwa narkoba itu bukan orang tua aja ternyata ya. Kasus paling muda itu umur berapa sih, Mas? Narkotika? Ada nggak sih? Kemarin yang anak kelas SD kelas 1 ya, Bang ya? SD kelas 1. kena narkoba itu belinya pakai apa coba? Jadi unik banget ya sebenarnya si anak ini kita terindikasi menggunakan sabunnya itu juga karena lingkungan ya. Oke. Sebenarnya yang kita melakukan penindakan tuh ke orang tuanya. Keluarga di sekitarnya gitu saat kita melakukan penangkapan. Lingkungannya ya. Dia ada di situ si anak itu ya. Waktu itu kita amankan juga ke kantor. Oke. Kalau kita tinggal di TKP juga kan nggak ada yang jagain gitu. Betul. Tapi di kantor kita tanyain gitu ya. Berarti nggak ngerencanakan juga awalnya? Enggak. Targetnya orang tuanya. Iya betul. Ya. Ternyata pas tahu anaknya jujur. Iya jujur. Namanya masih anak-anak. Ditanyain kamu make kah? Iya Pak. Gitu. Terus makainya gimana? Segala gerakan makainya itu dia tahu gitu loh. Gimana prosedur kamu make gitu. SOP-nya dia bisa step bikin tutorial YouTube bisa dia. Anak kelas 1 SD. Serius satu. Iya. Dan dia nggak ada muka-muka bersalah atau apa, sedih? Nggak ada lah. Mungkin menurut dia itu cuman kegiatan biasa gitu ya. Jadi rutinitas kan akhirnya, Bang. Belum menyadari itu salah. Tapi orang tuanya ngaku. Aku apa nih? Anaknya. Ngaku mengajarkan kepada anaknya. Iya, gitu-gitu tuh. Kayaknya sih nggak keluar pertanyaan itu. Iya. Nah, kalau kami sih kan karena di situ fokus ke kasusnya. Ya, dia ada barang buktinya, pokoknya dia jadi tersangka. Cuman karena kebetulan ada anaknya kita tanya. Ya, prihatin sekali lah. Kita ngelihatnya waktu itu yang menanyakan kebetulan dari Pak Kabid juga. Ya kami gimana nggak bergerak gitu. Hancur hati ngelihat anak kelas 1 SD tidak berdosa. Betul-betul baca pun belum tentu. Iya. Ini Mas ya. Tapi memang ngelihat SOP-nya karena dia ngelihat nyontoh orang tuanya benar. Jadi digugu dan ditiru. Iya. Guru narkotika itu bahaya. Ini pesan untuk orang tua nih ya. Untuk menjaga. Memang lingkungan itu perannya penting banget ya. Terutama di dalam keluarga ya. Jadi kalau orang tua mencontohkannya baik, insya Allah anaknya akan ikutin baik. Dan kasus yang kayak gini nih mungkin nggak satu ya. Iya. Jadi. Betul. Dan tolong bagi orang tua gitu ya, jagalah anak-anak Anda, jangan merusak anak-anak Anda, karena kalau anak-anak Anda rusak, yang pusing bukan Anda, BNN Provinsi Kaltim yang pusing, ya kan? Semua lah pusing akhirnya. Betul. Bro, lanjut. Jadi ini kan UMKT ini berusaha bisa mencoba membantu meringankan beban-beban penyalahgunaan narkoba. Kita nggak bisa tutup mata lah ya. Itu bullshit pasti kalau seandainya anak muda itu tidak ada yang tidak memakai narkoba. Nah, apa pesan-pesan kawan-kawan ini kepada anak-anak muda di luar sana yang merasakan atau mungkin yang berkecimpung di dunia-dunia begini? Sampai mau bilang apa sih? Satu dulu, aku dulu mungkin ya. Nanti kamu tutup. Kamu kan bagian remaja lebih. Bro Michael. Kalau dari saya mungkin gini, kita sering sekali melihat, apalagi di dunia globalisasi, di dunia media sosial ya. Betul. Kalau kita lihat di dunia medsos, sering sekali netizen
itu berpikiran skeptis terhadap apapun. Ada orang bikin karya bagus bilang iri aja. Cuman cari tenar. Patos. Ya. Pasti jelek terus dianggapnya. Pasti ada komennya. Iya, betul. Selalu berpikiran seperti itu. Netizen banget itu ya. Nah, menurut saya itu adalah berpikiran skeptis. Nah, mungkin yang bisa dicontoh khususnya untuk teman-teman di UMKT, ayo berpikiran skeptis sama narkoba. Wah, diganti objeknya. Betul. Kalau saya sih selalu maunya gitu. Coba dong kalau kalian lihat ditawarin yang enggak, yang kalian nggak tahu itu apa. Skeptis langsung. Skeptis lah. Tolak. Berulang kali saya nanya, Pak, kalau saya nemu dititipin orang botol air mineral yang saya nggak tahu itu dari mana, saya mau nggak, Pak? Oh jangan dong. Harus berpikiran skeptis. Kalau tiba-tiba kamu digeledah terus dites itu kandungan narkoba, yang kena siapa? Pasti diri. Orang yang tadi nitipin. Enggak. Udah kemana dia? Udah hilang. Kamu yang kena gitu. Betul. Saya mau mengajak itu untuk teman-teman mahasiswa berpikiran skeptis terhadap apapun, terutama narkoba. Betul. Ya, apalagi mahasiswa itu perantau, Mas. Betul. Ya. Jauh dari orang tua. Betul. Saya tahu sekali dan saya pernah di posisi itu. Dunia itu terbuka luas kalau kita nggak bisa jaga diri. Hancur kita. Itu buat benteng itu. Ya, berpikiran skeptis itu dikit-dikit apaan ini? Saya nggak ngerti. Harus curiga. Betul. Menurut skeptis. Saya, ya. Untuk narkoba loh ya. Bukan narkoba. dengan karya-karya kreatif. Kalau karya kreatif harus support. Ya, ini saling support. Dua halu. Ya, gitu. Gimana? Mas Aulia? Kalau kita sih memang kegiatan-kegiatan positif memang harus ditingkatkan juga ya. Jadi itu bagian dari bagian dari pengembangan diri lah. Betul. Jadi terlepas dari tidak adanya pekerjaan ataupun kegiatan saat ini masa pandemi, memang ide kreatif itu harus tetap muncul gitu. Jadi produktif harus tetap produktif. Itu yang penting sebenarnya saat ini. Jadi mencegah diri dan keluarga terutama dengan aktivitas positif dan produktif itu penting agar menghindari dari narkoba. Itu sih. Oke, siap. Luar biasa. Memang pesan yang ini harus langsung sampai ke mahasiswa. Betul. Karena kita nggak bisa apa-apa kalau dari diri sendiri nggak sadar kan. Dan memang itu yang harus menjadi tolak ukur kita awal. Karena kalau sudah sekali kecemplung, susah. Ibarat kaca. Presentasi yang berhasil gimana sih, Mas? Sembuh itu dari rehab. Yang ada sih sebenarnya bukan. Tapi ada yang sembuh ya? Ada, bukan sembuh sih, kita pulih. Namanya pulih. Beda. Apa bedanya sembuh sama pulih? Jadi kalau sembuh kan otomatis dia berhasil untuk keluar dari itu. Tapi kalau pulih itu dia ada sugesti tadi yang kita bilang. Jadi dia terus menghantui sugesti. Jadi ketika dia botol, ketika alat-alat alat untuk menggunakan narkotika, dia akhirnya terus sugesti untuk tetap menggunakan. Maka adanya di istilah rehabilitasi itu pulih. Untuk memulihkan ya. Betul. Jadi akan sangat mustahil untuk sembuh sebenarnya. Betul. Jadi ibarat kaca kalau udah pecah dia tetap retak walaupun tetap perbaiki. Oke. Jadi lebih baik memang jangan disentuh sedikit pun. Betul. Kalau mau diri Anda tidak retak. Iya. Gitu ya. Narkotika cukup diketahui, tidak untuk dicoba. Oh iya, boleh. Berarti ini ke depan nih kalau kita punya info terkait masalah yang begini-begini kita bisa ngubungin kemana ini? Kira-kira. Kami ada call center. Oh, ada call centernya ya? Boleh nanti di call center. Ya, nanti bisa dimasukkan call center. Masuk call center, link YouTube sama Instagram gitu, Instagram pribadi. Boleh. Ya, boleh. Editornya gitu kan. Berarti engagement sekarang lebih kepada ini ya, sosial media sama manja. Ya kayak yang saya bilang tadi, memang sebagian besar kasus yang kita ungkap pada akhirnya awalnya memang dari laporan masyarakat. Jadi kami butuh sekali laporan masyarakat. Betul. Terus jangan nganggapnya ini laporannya yang susah-susah ya. Pak, itu saya ngelihat di sana kayaknya udah ngasih barangnya tuh, Pak. Nah, itu udah jadi itu. Tapi kalau misalnya cuman sekedar, Pak, itu kok ada yang nongkrong-nongkrong ya. Jadi walaupun alasan kayak gitu aja nggak apa-apa? Lapor aja. Nanti kan urusan kasusnya ini akan diungkap tergantung penyelidikan. Oke. Jadi nggak perlu juga harus tahu ada barang bukti atau apa gitu ya? Pak, itu ada yang nongkrong-nongkrong tiap malam di dekat-dekat tong sampah. Udah gitu aja. Masuk akal nggak nongkrong di dekat tong sampah? Enggak lah, ngapain bau? Itu kan mencurigakan. Lapor aja. Nggak masalah. Dan data dilindungi. Data dilindungi dong. Nggak perlu tahu siapa yang kan itu istilahnya data mentah. Sampai akhirnya kita lakukan pengungkapan kan ini tahapannya. Iya betul. Tapi kadang ada nggak sih nggak terbukti? Ternyata lain gitu. Yang nggak terbukti. Sering ya? Sering. Gitu. Diselidiki ternyata lain. Iya. Ternyata arisan. Iya. Oke lah, karena terbatasnya waktu ini nggak terasa kan? Ya. Cepat sekali. Nanti kita undang lagi untuk podcast episode selanjutnya. Setelah corona kita akan lihat program apa yang bisa
kita combine sama-sama supaya bisa memberantas narkotika yang ada di Kalimantan. Nanti kita harapkan ada kunjungan balik pasti dong itu podcast pasti. Dua Halu. Oke, kawan-kawan sekalian, terima kasih Dua Halu. Ya, Sampai jumpa. sama-sama. Buat kawan-kawan perlu disadari untuk bahayanya narkoba ya.